Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Jalan-jalan ke Benoa, lihat-lihat pemandangan yang begitu indahnya. Jangan lupa prokes 5M dan berdoa agar kita terhindar dari COVID berbahaya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-14. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak tahu alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hadir bersama kita di tempat ini Romo Antonius Budiman OSC yang akrab disapa Romo Anton. Apa kabar Romo Anton? Kabar baik. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, salam berjumpa lagi. Kita berjumpa dalam iman, semoga Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya bersama dengan kami untuk berbagi permenungan rohani. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara ini dengan doa pembuka dari Romo Anton. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa menganugerahi kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman kepadamu. Engkau senantiasa hadir di dalam perjalanan hidup rohani kami. Semoga setiap kali kami menyebut namamu, kami lalu merasa bahagia. Kami bersyukur atas kehadiranmu yang senantiasa menyehatkan jiwa dan raga kami. Semoga Engkau tetap bersama kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, Dia hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, izinkan saya untuk membacakan bacaan dari Nubuat Hosea bab 2 ayat 13, dilanjutkan ayat 14b sampai 15 dan ayat 18 sampai 19. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan dikau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan dikau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikanmu akan dimasyurkan, orang akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Anton. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah dia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi hidup." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka
terdengarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan rohani yang akan disampaikan oleh Romo Anton. Romo Anton dari bacaan pertama dari Nubuat Hosea dan bacaan Injil dari Injil Matius, permenungan atau inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, terima kasih Bu. Jadi berkorelasi ya dengan saat ini di masa pandemi, kita belum usai. Dan di dalam masa pandemi saat ini ada banyak orang beriman, termasuk mungkin kita sekalian, yang kemudian merasa hidupnya terpuruk. Dan kemudian mungkin sampai pada pertanyaan, apakah banyak orang yang kemudian kehilangan iman? Pada titik tertentu dalam hidup kita, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, kita mungkin pernah mengalami saat-saat di mana kita mempertanyakan Tuhan. Yang oleh pandangan kita secara pribadi, Tuhan itu dianggap tidak adil. Karena kita mengalami pergulatan hidup yang kita rasa sangat berat. Tetapi orang lain di dalam pandangan kacamata kita, mereka itu terlihat penuh rahmat. Apakah kita dengan melihat kondisi yang seperti itu, apakah kita lantas kehilangan iman? Saya percaya bahwa di dalam setiap pergumulan hidup masing-masing dari kita masih tetap sabar. Kita tetap tekun berdoa, gigih mempertahankan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Hal ini saya percaya bahwa ini didasari karena kita percaya, kalau mengutip dari lagu gitu ya, bahwa badai pasti berlalu. Karena kita juga tetap bisa menjadi saluran rahmat Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Saudara-saudari, teman rekan Oase Rohani Katolik, Injil hari ini bercerita tentang iman dari kepala rumah ibadat dan wanita yang mengalami penyakit pendarahan. Kepala rumah ibadat tetap percaya kepada Yesus. Di dalam iman, ia percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan penyembuhan bagi anaknya, walaupun juga sudah meninggal. Sementara itu, wanita yang sakit pendarahan dengan penuh iman tetap percaya kepada Yesus. Ia sudah bertahun-tahun mengalami sakit pendarahan. Dia juga sudah berusaha menyembuhkan dirinya dengan mengunjungi banyak tabib. Tapi ia tetap sabar. Iman menuntut kesabaran. Dengan cara yang demikian, dengan kita mendengarkan figur dari kepala rumah ibadat dan juga wanita yang mengalami sakit pendarahan, lihatlah kedua tokoh ini tetap bertahan di dalam iman mereka. Karena yakin bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi mereka.
Tidak jarang mungkin juga kita mengalami hal-hal yang demikian. Sampai tidak tahu sampai pada titik mana kemudian kita sampai pada pemahaman bahwa Tuhan memang menunjukkan jalannya dengan cara yang berbeda, yang tidak sama dengan pemikiran kita. Sampai akhirnya kita sampai pada pemahaman bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu kepada kita. Kalau ditanya sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Sehingga dibutuhkan ketaatan iman dan komitmen di dalam kehidupan iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, tentu saja dengan gambaran Injil yang kita dengar hari ini, kita mau menunjukkan bahwa rupanya Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang berjalan sendirian. Dia tetap menunggu sampai kita bergerak menuju kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menolak. Bahkan memberikan anugerahnya yang jauh lebih dibandingkan apa yang kita harapkan. Iman itu berasal dari pengenalan kita terhadap Tuhan. Dan relasi yang kita jalani bersama Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap setia di dalam setiap pergumulan hidup manusia. Kitab Hosea menggambarkan bagaimana Tuhan itu digambarkan sebagai seorang suami yang setia. Sebagai suami yang setia, Tuhan itu selalu ada. Allah itu mengenal betul setiap umatnya, dan Ia selalu hadir. Apakah kita menyadarinya? Pengenalan selalu muncul melalui pengalaman. Dari berbagai macam pengalaman bersama dengan Allah, tentu saja tidak ada alasan bagi kita umatnya yang dikasihi oleh Tuhan untuk tidak mengenal tindakan Allah yang begitu penuh kasih. Ya, terima kasih kepada Romo Anton yang sudah memberikan inspirasinya kepada kami untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Dan kalau dilihat tadi dari apa yang Romo sampaikan, Margaret jadi tergugah bahwa untuk menjadi orang beriman dibutuhkan suatu kesabaran, dan mungkin itu menjadi catatan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Romo, kalau melihat dari nubuat Hosea, di mana di sini dikatakan bahwa tadi Romo katakan aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya. Nah, di sini yang terlihat adalah suatu kesetiaan ya, Romo ya. Ya. Jadi bagaimana Tuhan itu digambarkan sebagai seorang suami. Kalau suami itu kan setia gitu ya, dengan pilihan hidupnya, dan kemudian Tuhan itu menempatkan umatnya itu sebagai mempelai. Sehingga sungguh Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan orang yang sudah dipersatukan dengan Dia. Jadi di dalam pergulatan hidup manapun, Tuhan itu selalu hadir. Iya, terima kasih Romo yang sudah menyegarkan iman kita semua, juga kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baiklah Romo, kita sudahi dulu perbincangan rohani kita di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita
jeda sejenak dan kita lanjutkan pada permenungan di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Anton dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Anton, kita masuk di sesi yang berikutnya. Terima kasih permenungan di sesi yang pertama tadi. Dan Romo, dari bacaan Injil menurut Injil Matius, di situ ada dua tokoh yang tadi Romo sudah sebutkan, yaitu kepala rumah ibadat dan wanita yang mengalami perdarahan. Nah, Romo, di zaman seperti sekarang ini, apakah ada tokoh atau figur yang bisa kita teladani, seperti halnya iman dari kepala rumah ibadat dan juga wanita yang mengalami perdarahan tersebut, Romo? Ada, saya menyebut ada, mungkin banyak ya, banyak figur contoh teladan yang bisa kita tiru bagaimana mereka bisa tumbuh dalam iman meskipun mereka punya keterbatasan. Mungkin di antara kita, saya menyebut satu contoh, mungkin di antara kita ada yang kenal dengan namanya Nick Vujicic. Dia orang Australia, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya badan saja, tapi di bagian kakinya itu ada semacam kaki kecil gitu ya, yang kemudian dia masih bisa mengetik, masih bisa mengangkat telepon dalam bentuk apapun juga. Mungkin pernah ada yang lihat video itu. Saya menyebut bahwa ini mungkin gambaran yang real di zaman sekarang, yang bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam iman. Nick Vujicic sama seperti kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada kalanya, mungkin beda dengan Nick Vujicic ya, dia punya keterbatasan, tapi ada kalanya iman kita itu juga bisa goyah, bukan karena kita punya keterbatasan secara fisik, tapi juga di dalam kondisi saat seperti ini, iman kita itu bisa goyah. Kita bahkan bisa mengalami keraguan saat kita mengalami tantangan. Ketika kita mengalami ujian-ujian dalam hidup dan di dalam pergumulan hidup yang tidak pernah kita sangka-sangka dan kemudian terjadilah kepada diri kita. Allah itu menghendaki kita agar kita tetap setia di dalam iman. Nick Vujicic adalah contoh orang yang kemudian dia anak pendeta, dia sungguh bisa tetap setia di dalam imannya. Setia dalam iman berarti sabar. Sabar di dalam ujian dan tantangan hidup sehari-hari. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita hidup bukan untuk beriman, tapi kita beriman untuk hidup. Kita tetap bisa mengandalkan Yesus Kristus, Sang Penyembuh Agung yang dihadirkan dalam hidup kita sebagai figur teladan utama. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nick Vujicic, kita sekalian mungkin dengan keadaan pandemi saat ini kita mempunyai keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi tidak ada jalan buntu untuk bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan cara kita. Karena berasal dari pengalaman
relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita sungguh punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dan kemudian diubah. Semoga kita sekalian, khususnya sahabat Oase Rohani Katolik, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap diri kita yang sedang bergumul, karena Tuhan pasti akan memberikan segala kelepasan kepada kita. Semoga kita tetap juga menjadi saluran berkat Tuhan di dalam relasi kita dengan siapapun. Ya, terima kasih kepada Romo Anton. Tokoh Fuji Nick itu ya, Nick Fujicik ya, itu juga saya juga suka nonton sebagai film motivasi untuk kita yang mungkin dalam keadaan fisik yang sempurna, terkadang kita sering mengeluh mendapat pekerjaan, misalnya kita suka mengeluh pekerjaannya berat dan sebagainya. Sementara Nick sendiri dengan keterbatasan fisik, dia beriman, dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Bahkan dia bisa memberikan motivasi buat kita yang dalam keadaan fisik yang normal ya, Romo ya. Iya, sungguh luar biasa. Memang banyak tokoh-tokoh yang bisa dikatakan dengan keterbatasan fisik, tetapi mereka mau menjadi saluran berkat buat sesama. Tetapi kembali kepada permenungan di mana kita yang Tuhan ciptakan sempurna secara fisik, sebaiknya juga kita bisa meneladani orang-orang yang seperti itu dengan tadi yang Romo katakan, iman memang perlu kesabaran. Mungkin dalam kondisi pandemik yang sekarang kita alami, jangan pernah putus asa, jangan pernah kita tadi kalau misalnya maaf ada yang juga berdampak sosial, tidak bekerja lagi dan sebagainya, Tuhan pasti membukakan jalan untuk kita semua dengan banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita semakin lebih menguatkan iman kita lagi ya Romo, dalam doa kita dengan penuh harap bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita. Kan itu janji Tuhan kepada kita ya Romo? Janji yang tidak akan pernah diingkari. Iya, dan selalu abadi dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya ya Romo. Tadi kita melihat tokoh Nick ya, mungkin ada kiat-kiat khusus dari Romo, bagaimana kita sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih itu dalam menghadapi situasi pandemi yang sekarang mungkin itu ya menghantui kita, bahkan rasanya aduh seperti kita hidup di mana gitu yang tidak, tadi yang Romo bilang jangan putus asa, mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang bisa Romo bagikan untuk kami semua Romo. Kita bersama-sama menyadari bahwa kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi saya sungguh yakin dan juga percaya bahwa rekan sahabat Oase Rohani Katolik itu juga sekarang banyak yang survive. Orang yang kemudian tetap, meskipun dalam segala keterbatasan, di semua hal yang mungkin tidak normal seperti halnya biasa, tapi kemudian ada pertumbuhan iman di situ. Dan ketika ada pertumbuhan iman, maka juga akan muncul kreativitas yang bisa kita kembangkan meskipun di dalam semua keterbatasan. Pandemi tidak kemudian menyurutkan kita untuk berbagi, tidak menyurutkan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan sapaan kita, dengan kemudian kehadiran kita mungkin hanya secara virtual, itu kan tanpa kita sadari sebenarnya menjadi berkat bagi orang yang sungguh merindukan sapaan dari kita, sungguh merindukan kehadiran kita, meskipun mungkin secara virtual atau mungkin hanya dengan video call atau dengan telepon,
orang sebenarnya bisa menemukan saya mendapatkan penghiburan. Jadi sebenarnya pandemi membuat kita lebih kreatif. Bagaimana kita membawa diri kita untuk jadi berkat bagi siapapun. Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk tidak menjadi berkat. Justru biasanya kita menemukan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, karena kita juga sungguh mencari inspirasinya dari relasi doa kita dengan Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan jalan bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Iya, terima kasih Romo Anton, dan saya menjadi ingat setiap kali kita perayaan Ekaristi, perayaan syukur, selalu di akhirnya kita selalu diutus ya Romo untuk menjadi berkat buat sesama kita. Jangan kita berpikir setelah kaya kita baru berbagi, tetapi dengan segala macam keterbatasan kita bisa berbagi. Mungkin dengan senyum kita, senyum kita bisa atau yang tadi Romo katakan bahwa tadi dengan kreativitas, karena manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, manusia diberikan akal pikiran untuk mengatasi segala macam permasalahan yang ada ya Romo. Ya. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Anton. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah mendapatkan Putra-Mu yang menjadikan segala sesuatu menjadi baik adanya. Orang jatuh dibangkitkan, orang mati dihidupkan kembali, berkat sabda penuh kasih. Tambahkanlah iman kami, agar kami menyadari kehadiran-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami sehari-hari. Semoga kami dimampukan menjadi saluran rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Romo Antonius Budiman OSC dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan sebagai saluran berkat untuk sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Santo Yosef penjaga kita, keluarga Nazaret seisinya, mari memuji Tuhan semesta agar kita hidup bahagia. Salam damai, Tuhan memberkati.